warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septi Isnaini. Di sini saya akan menjelaskan menu-menu pada aplikasi pengolahan kata serta fungsinya dan pengolahan data menurut rumus. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Yang pertama kita buka dulu menu Excel-nya. Dan di sini ada Home, menu Home, Insert, Background, Formulage, Data, Review, dan View. Di menu Home ini ada grup Clipboard yang terdiri dari cut. Cut itu sendiri adalah perintah untuk memindahkan data. Dan untuk Copy adalah perintah untuk menggandakan data teks tersebut. Terus untuk Paste, perintah untuk mengeksekusi cut atau copy pada sel. Dan Format Printer, perintah untuk melakukan copy format. Dan di grup font ada font sendiri, adalah kalian bisa mengubah huruf kalian mau apa. Misalkan yang sering dipakai itu Times Roman atau Calibria. Dan ini ada side font atau font side di sini untuk memperbesar atau memperkecil huruf kalian. Sama ya halnya insert sponsored sama ini. Dan terus untuk bold ini untuk menebalkan teks pada data kalian seperti judul-judul agar terlihat menarik. Dan untuk italic untuk memiringkan suatu teks. Dan border atau bottom border ini itu ada banyak ya, ada top border, left border, right border, no border, all border, semua di border gitu. Dan terus ada fill color, ini itu untuk kalian itu milih mau latar belakangnya warna apa nih. Seperti misalkan kita klik biru ya, nah di sininya pasti akan biru latar belakangnya. Nah, terus untuk font color ini kalian misalkan hurufnya itu mau warna merah. Nih contoh misalkan A nih, kita bold, kita ke ini misalkan huruf hitam atau biru tuh, nanti akan berubah warnanya ya. Ya seperti itu. Nah terus di grup alignment di sini ada align left, terus ada center untuk teksnya itu untuk di tengah-tengah. Dan ini ada align right, dan terus ada orientation, itu untuk apa? Perintah untuk mengatur arah tulisan. Tuh ada angel counter, clockwise, masih banyak ya tuh. Kalian bisa pilih mau atur tulisannya seperti apa. Terus ada stretch indents, menarik kiri teks ke sebelah kiri, dan ini itu sebaliknya menarik teks ke sebelah kanan. Dan untuk right text, perintah untuk mengatur distribusi teks. Dan merge and center ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel pilihan. Sel yang terpilih nih, kalian bisa kayak gini, ada merge and center, merge across, merge cell, merge cell, seperti itu. Dan untuk number, di grup number ada di general. Di sini kalian bisa pilih mau apa. Misalkan kalau rupiah paling sering digunakan accounting ya. Oke. Terus di menu selanjutnya, nah di sini ada accounting number format. Di sini kalian bisa perintah mengatur format harga sesuai dengan mata uang. Misalkan kalian mau Indonesia itu rupiah ada, terus ada dolar, English, ada euro, ada Cina. Dan ini itu French style untuk menambahkan persentase. Dan insert desimal ini adalah untuk menambahkan 0 di belakang koma, dan ini sebaliknya untuk mengurangi 0 di belakang koma. Oke, selanjutnya kita ke menu insert. Di menu insert ada grup tabel. Di tabel ini yang berfungsi untuk menyisipkan tabel. Kalian bisa
Tadi bisa juga pakai border atau tabel juga ya. Terus ada pivot table. Pivot table ini untuk apa? Untuk memasukkan pivot table khusus dalam informasi. Dan di grup illustration ada fixture untuk menyisipkan gambar kalian ke Excel. Dan untuk online fixture ini itu kalian bisa kayak pakai data ya. Nanti kalian bisa mencari di Google atau Chrome seperti itu. Dan untuk sketch ini pilihannya banyak. Kalian bisa sekreatif mungkin kalian untuk mempercantik Excel-nya. Ada smart art dan yang sering digunakan dalam Excel yaitu untuk menggunakan diagram. Di sini ada recommended chart. Di sini ada grafik kolom, grafik baris, grafik lingkaran, grafik batang, grafik area dan sebagainya. Kalian bisa pilih mau yang kalian pengen itu mau apa. Di sini banyak nih, kita lihat dulu tuh. Seperti ada bayangan seperti itu. Nah, lalu kita ke menu page layout. Di menu page layout ini ada group themes. Themes ini untuk tema pada Excel kalian pengen apa, dan ini untuk color, untuk warnanya dan hurufnya mau seperti apa. Dan di grup page top ada margin sama halnya sama Microsoft Word ya, kalian mau margin apa. Terus ada orientasi mau portrait atau landscape. Ada site kalian yang sering digunakan pada mahasiswa atau siswa-siswi pasti menggunakan A3. Nah, ini seperti itu. Dan terus kita ke menu formulaish. Di formulaish ada insert function untuk menyisipkan fungsi, dan autosum berfungsi untuk menjumlahkan. Recently berfungsi untuk menampilkan fungsi yang pernah digunakan. Dan untuk finansial sendiri adalah menampilkan fungsi finansial dan sebagainya seterusnya. Untuk menampilkan ada logical, text, date and time dan sebagainya. Terus di menu data ada grup get external data. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk melakukan import data dari luar lingkup Excel, misalkan ke Microsoft Word. Terus ada menu connection. Connection itu untuk merealisasikan tabel-tabel dalam Excel. Dan terus ada grup data tools, penggunaan tingkat lanjut untuk menganalisis data. Ini itu sering digunakan oleh penelitian. Dan untuk grup outline berfungsi untuk mengelompokkan data sehingga lebih mudah dilihat. Kita ke menu review. Di menu review ada grup proofing. Grup proofing adalah menganalisis kesalahan penulis. Kalian bisa lihat kesalahan apa. Dan untuk launch ini ada translate atau menerjemahkan data ke bahasa yang baik, seperti kalian mau pindah ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dan untuk grup komen itu untuk menambahkan komen pada Excel. Dan untuk menu text berfungsi untuk memberikan keamanan data kalian nih, gitu seperti itu. Dan terakhir kita ke menu view. Menu view itu kita jelaskan ini ke workbook view. Di sini adalah merubah tampilan lembar kerja kalian mau ke normal, page break, preview, page layout seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat contoh soal. Kita bikin contoh soal. Dan kita bikin datanya. Karena kita bikinnya 2023, kita tulis dari Januari sampai Desember. Tulis bulan, jumlah penjualan,
terus satuan dan jumlah. Oke. Nah, di sini kita tulis Januari, Februari, Oke, di sini saya sudah membuat contoh soalnya dari bulan Januari sampai Desember. Untuk jumlah penjualannya di sini saya sudah mencantumkan dan harga satuannya itu 4.000. Dan kita di sini mau membuat tabel ya, biar kelihatannya itu enak untuk dilihat. Kita drag sampai ke E. Kita pencet margin and center. Nih, seperti itu. Lalu kita klik yang tengah-tengah ini. Nih. Terus yang untuk baris kedua juga sama, kita drag sampai ke E. Kita klik margin and center. Kita udah otomatis ya. Oke. Terus kita bikin tabel. Kita blok semuanya pakai border, kita pakai all border. Oke, seperti itu. Dan kita untuk merapikannya, kita tahan dari kolom A ini biar kelihatan ya. Oke. Terus ini yang jumlah penjualannya, yang penjualannya tidak kelihatan, kita klik sampai kelihatannya. Oke. Dan untuk satuannya juga sama, kita rapihkan. Oke, seperti itu. Nah, kita pakai ini ya, biar teksnya itu di tengah-tengah, kita blok atasnya, terus klik ini center. Oke, sudah. Dan bold ya, biar kelihatan. Oke, ini untuk bulannya, ini untuk jumlah penjualan, dan satuannya kita jadikan semua ya, karena ini kan cuman obat amoxicillin. Kita tahan, klik kiri, lalu kita ke bawah kan, nanti akan muncul seperti itu. Oke. Nah, kalau kita pengen pakai rupiah, kalau di Indonesia pakai rupiah, kita blok dulu semua. Kita pencet yang dolar ini, yang ada dolar dan koin ya. Terus kita ke Rp Indonesia. Oke, udah muncul. Dan kalau kita tidak mau pakai yang desimal 0 di belakang koma, kita tinggal ke sini ke desimal untuk mengurangi 0 di belakang koma. Kalian blok semua, terus pencet ke ini untuk mengurangi 0 di belakang koma. Oke, sudah. Nah, nanti lalu kita akan melakukan perkalian yang jumlah penjualan dan satuan. Oke, kita akan melakukan rumus perkalian. Kita klik, terus kita klik yang jumlah penjualan. Kalau kita pakai rumus di Excel, harus awalnya itu harus memakai sama dengan ya. Oke, seperti itu. Kita klik jumlah penjualan, lalu kita pakai, kalau di Excel itu kali itu bintang ya, kita klik bintang, terus kita klik satuan dan enter. Seperti itu, sudah muncul ini jawabannya. Kalau kalian pengen semuanya, kalian tinggal klik aja, nanti ditambahkan, nanti akan muncul semuanya, bisa repot-repot satu-satu. Oke, seperti itu sudah kita lihat ya. Selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan penjualan obat amoxicillin di Apotek Bilqis tahun 2023.
dengan menggunakan fungsi sum. Fungsi sum sendiri adalah fungsi penjumlahan untuk menjumlahkan seluruh data. Sama dengan sum kurung buka, kita klik penjualan dari Januari sampai Desember, kurung tutup, enter. Dan ini adalah hasil penjualan obat amoxicillin di Apotek Bilqis tahun 2023 dengan jumlah Rp1.712.000. Kita akan klik total biar kelihatan. Rp1.712.000 ini adalah total dari keseluruhan penjualan obat amoxicillin tahun 2023. Lalu kita klik ke kanan ke merge and center. Lalu kita akan membuat tabel yang bawahnya, lalu all border sudah. Dan untuk atasnya kita pakai latar belakang biar kelihatan jelas untuk judulnya. Kalian bebas mau warna apa. Di sini aku mau pakai warna biru. Dan ini adalah data keseluruhan penjualan obat amoxicillin. Selanjutnya kita akan membuat diagram ke menu insert, ke recommended chart. Kalian pilih mau mana saja, ini banyak, ada lingkaran, ada garis. Di sini aku mau pakai garis yang insert column chart. Lalu kita klik kanan, select data, terus kita klik the add, kita tulis penjualan obat amoxicillin 2023. Untuk series value-nya kita klik yang jumlah penjualannya sampai Desember, lalu oke. Kita edit lagi. Untuk access label range-nya kita yang dari bulan Januari sampai Desember, oke. Lalu oke di sini untuk ini. Dan ini adalah diagram dari penjualan obat amoxicillin 2023. Selanjutnya kita ke fungsi logika if. Apa itu fungsi logika if? Fungsi logika if itu atau jika untuk memberikan suatu jawaban atas kriteria yang diberikan. Ini ketentuannya adalah jika berat tinggi badan lebih dari 160 akan diterima, jika kurang maka ditolak. Oke, kita akan menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if kurung buka, kita klik logical test-nya, terus tinggi badannya diklik. Tinggi badannya itu lebih dari 160. Kita ketik lebih dari 160. Terus pakai tanda pemisah titik koma. Kategorinya diterima. Pakai tanda pemisah. Kategorinya ditolak. Kutip kurung tutup dan enter. Dan ini adalah hasil dari ketentuan data. Ketentuannya itu contoh Andini, berat badannya 159 itu ditolak karena kurang dari 160. Dan untuk Rizky, tinggi badannya 161 diterima karena ketentuannya itu lebih dari 160. Oke, selanjutnya kita ke fungsi logika OR. Fungsi logika OR atau untuk membandingkan beberapa pilihan data sesuai konsep logika OR, yaitu jika salah satu data tersebut true, maka hasilnya true. Ketentuannya itu tinggi badan lebih dari 160 atau umur lebih dari 22, maka diterima. Oke, rumusnya sama dengan OR kurung buka, klik tinggi badan. Tinggi badannya itu lebih dari 160. Lalu pemisah. Lalu klik umur. Umurnya itu lebih dari 22 tahun. Kurung tutup dan enter. Dan ini adalah jawaban dari data tersebut.
Dan contohnya Ridwan, tinggi badannya itu 170 dan umurnya 21 tahun, diterima. Oke, selanjutnya kita ke fungsi logika N. Fungsi logika N atau dan untuk membandingkan beberapa pilihan data sesuai konsep logika. Ketentuannya itu tinggi badan lebih dari 160 dan umur lebih dari 22, maka diterima. Rumusnya sama dengan N kurung buka klik tinggi badan, tinggi badannya lebih dari 160, tanda pemisah, klik lagi umurnya itu lebih dari 22 tahun, kurung tutup. Ini jawaban dari data tersebut. Jadi fungsi logika itu apabila dua-duanya benar, konsep logika N yaitu semua data tersebut true. Apabila salah satunya salah, maka hasilnya salah. Dan contohnya yang benar itu Indri. Tinggi badannya 165, umurnya 23 tahun yaitu benar. Dan untuk salah satu yang benar, contohnya itu Rizky, tinggi badannya 161 dan umurnya 21 tahun. Dinyatakan false, yaitu tidak benar karena ketentuannya ada yang salah. Selanjutnya kita ke fungsi if berganda. Fungsi if berganda atau bertingkat itu logikanya lebih dari 2 kali atau 2 kali. Di sini ada menentukan predikat nilai mahasiswa sebagai berikut. Jika rata-rata nilai mahasiswa lebih dari 80, maka predikat baik. Jika rata-rata nilai mahasiswa lebih dari 69, maka predikat cukup. Jika rata-rata nilai mahasiswa kurang dari 69, maka predikat kurang. Di sini nilai mata pelajarannya ada komputer, keperawatan anak, keperawatan kritis. Kita akan menggunakan sumut rata-rata sama dengan average kurung buka, kita blok semua nilai yang satu dulu ya, yang Andini dulu, lalu kurung tutup, enter. Dan ini rata-rata dari nilai Andini 82,00. Apabila kita ingin mengurangi 0 di belakang koma, kita tinggal ke sini, ke dash decimal. Lalu kita tinggal klik dan tahan sampai ke bawah dan akan muncul nilai rata-rata semua mahasiswa. Oke, ini adalah rata-rata nilai dari seluruh mahasiswa. Kita ke predikat menggunakan rumus sama dengan if kurung buka. Kita klik logical testnya, klik rata-rata. Yang pertama itu lebih dari 80, predikatnya baik. Pakai tanda pemisah, kutip baik, kutip lagi, terus tanda pemisah. Nah, selanjutnya kita if lagi, kurung buka, klik. Yang kedua itu lebih dari 69, maka predikat cukup. Misal kutip cukup,
kutip lagi pemirsa. Untuk ketiga kita langsung saja ketik kurung tutupnya 2. Oke, di sini sudah tercantum Andini rata-ratanya 82, predikatnya baik. Kita ke tengahin dulu ya, ini biar kelihatan enak dilihat. Ke center. Oke. Untuk selanjutnya kita tinggal tambahkan langsung ke bawah semuanya, nanti akan muncul hasilnya. Oke. Kita ketengahin lagi biar. Oke, di sini untuk Andini predikatnya baik, untuk Rizky cukup karena kurang dari 80 dan seterusnya. Selanjutnya fungsi if and atau fungsi if dan jika semuanya sesuai data. Di sini itu ketentuannya itu persyaratan karyawan RS adalah terdiri dari perempuan yang berusia 20 tahun ke atas, artinya diterima. Jadi ini itu untuk karyawan RS yang berjenis kelamin perempuan. Kita menggunakan rumus sama dengan if kurung buka, kita klik logikalnya, terus kita ketik n, kurung buka lagi, kita klik jenis kelamin sama dengan lagi kutip perempuan karena tadi disuruhnya perempuan, lalu tanda pemisah, klik umurnya itu kan lebih dari 20 tahun, kurung tutup, lalu kita tanda pemisah pakai kutip, tadi kriterianya diterima atau ditolak. Guys, ini kita kurung tutup dan enter. Dan ini adalah hasil dari persyaratan karyawan RS untuk Andini, jenis kelaminnya perempuan, umurnya itu masih 20 tahun jadi ditolak. Yang untuk diterima ini Nopi, jenis kelaminnya perempuan, umurnya lebih dari 20 tahun yaitu 22, jadi diterima. Oke, sekian pembuatan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari tutorial ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.